Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Nah, suatu benda tegar berada dalam keadaan keseimbangan statis itu apabila benda mula-mula diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0, serta torsi terhadap titik sembarangannya juga sama dengan 0. Jadi bendanya tidak bergerak translasi dan juga tidak bergerak secara rotasi. Jadi kalau kita simpulkan nih, benda tegar itu seimbang apabila sigma F-nya sama dengan 0. Baik itu dia resultan gaya pada sumbu X-nya ataupun resultan gaya pada sumbu Y-nya juga sama dengan 0. Nah, selain itu juga sigma torsinya juga sama dengan 0 di titik sembarangnya. Jadi sigma torsinya juga sama dengan 0. Dan ini disebut dengan keseimbangan statis pada benda tegar. Jadi dia tidak mengalami gerak secara translasi maupun gerak secara rotasi. Oke, kita ambil nih contoh soalnya nih. Contoh. Misalnya ada sebuah papan nih misalnya. Ada sebuah papan nih. Papan ini kita beri penumpu di ujungnya nih, dan satu lagi kita beri penumpu di sini nih. Nah, jika anggaplah massa dari papannya itu 10 kg nih, dan panjang papannya itu 10 meter. Nah, sekarang jarak ini kita beri nama titik A lah ya. Ini titik A, penumpunya A, ini penumpu di B. Nah, jarak A ke B ini anggaplah dia 6 meter. Nah, berarti ini kita beri nama titik C ya. Jarak B ke C berarti 4 meter ya. Nah, sekarang ada seorang anak nih. Dia akan berjalan dari titik A menuju ke titik C. Akan berjalan nih menuju titik C. Nah, massa si anak ini adalah 60 kg lah nih. 60 kg. Nah, pertanyaannya nih, berapa jauh nih anak ini bisa berjalan nih? Sampai di jarak mana nih? Sampai di mana dia bisa berjalan sebelum papannya ini terlepas dari penumpunya atau sebelum dia tergelincir gitu ya. Jadi yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh si anak sebelum papannya tergelincir. Nah, oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita tentukan dulu gaya-gaya yang terdapat pada sistemnya ini. Oke, yang pertama nih, antara papan sama penumpunya nih. Papan ini kan ada kontak dengan penumpunya ya, di A dan di B, berarti dia memiliki gaya kontak atau gaya normal. Gaya normal tuh selalu tegak lurus dengan bidangnya ya. Nah, ini gaya normal di A, dan di B juga ada gaya kontaknya. Gue beri nama gaya kontak di B, NB. Nah, papan akan ada massa. Kalau massanya itu homogen, berarti dia terpusat di titik pusatnya, itu di tengah-tengahnya ya. Nah, di sini nih gaya beratnya. Jadi ada gaya berat papan. Nih kita beri nama W papan gitu ya. Nah, si anak atau nih orangnya ya, ini ada juga gaya beratnya ke bawah nih. Nah, ini adalah anggap W orang nih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tentukan nih gaya-gayanya, nah sekarang kita tentukan porosnya. Kalau seandainya dia bergerak nih papannya, di mana porosnya gitu ya. Oke, porosnya kita tentukan, kita letakkan sajalah porosnya di titik B ya. Karena begini, kalau papannya ini terangkat, kalau dia berjalan nih, si anak ini berjalan menuju C,
papan mana yang akan terangkat terlebih dahulu, di penumpu A atau penumpu B? Iya, penumpu A akan lebih dulu terangkat ya. Nah, oleh karena itu kita ambil porosnya di titik B, karena kan kita nggak tahu nih berapa besar NB-nya dan NA-nya. Oke, kita ambillah porosnya di titik B ya. Ini porosnya di titik B atau sumbu putarnya gitu ya, di titik B nih, titik B. Nah, berarti di sini berlaku bahwa sigma torsi di titik B itu harus sama dengan 0. Nah, sesaat sebelum dia jatuh ya. Jadi harus seimbang dia dulu papannya. Nah, sekarang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gaya gitu ya. Nah, gaya yang ini kita hitung nih torsi masing-masing. Berarti ada, nah torsi di A nih. Torsi di A, perhatikan nih di A, penumpunya di B. Anggaplah ini kayunya. Nah, kalau ada gaya ke atas nih, ada gaya ke atas, ini penumpunya di B ya. Kemana nih arah gerak dari pulpen ibu nih? Nah, seperti ini arah geraknya ya. Searah atau berlawanan arah jarum jam ini? Iya, searah ya. Searah dengan arah jarum jam. Nah, kemarin kalau dia searah, positif apa negatif? Iya, negatif ya. Kalau searah, berarti torsinya negatif ya. Berarti torsi di oleh NA itu negatif kan? Torsi oleh NA itu. Nah, sekarang orang nih, kita ingin menentukan arahnya ya. Nih, anak ini gaya beratnya ke bawah ya. Jadi kalau kita ada gaya ke bawah nih, berarti pulpennya bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan torsinya positif ya. Berarti ditambah torsi oleh orang. Nah, begitu juga untuk papan. Papan nih, gaya beratnya ke bawah. Berarti dia juga berlawanan arah dengan arah jarum jam, ditambah torsi oleh papan. Nah, kalau gaya kontak si B, sini penumpunya, kemudian ada gaya ke kontak ke atas, apa yang terjadi? Iya, papannya tidak bergerak ya, papannya tidak bergerak nih. Jadi gaya kontak B ini tidak ada karena dia tidak menyebabkan bendanya berotasi. Nah, ini saja, berarti ini sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, torsi NA ini, gaya kontak A, sebelum dia jatuh, ini kan sudah terlepas ya. Kalau ini sudah terangkat, tentu saja tidak ada lagi kontak antara papan sama penumpu A. Berarti ini torsinya juga 0. Nah, gitu. Nah, ditambah torsi oleh orang ini, anggaplah orang ini berjalan sejauh X gitu ya. Sejauh X nih dari sini ya. Sejauh X. Nih. Anggaplah mungkin dia di sini udah terangkat misalnya seperti itu ya. Tapi logikanya kira-kira di mana papan ini akan terangkat? Di kiri B atau di kanan B? Nah, ibu anggap saja mungkin dia di kiri B ini ya. Di sini setelah dia berjalan di sini, dia udah mulai terangkat gitu. Berarti antara gaya sama lengannya sudah tegak lurus ya. Berarti langsung aja kita kali W orangnya dikali dengan lengannya, yaitu sejauh X. Nah, ditambah W papan. Nah, lengannya ini dari sini ke sini, berapa nih jaraknya? Iya, kalau ini 6, ini kan setengahnya ya, 5 berarti ya. Berarti dari sini ke sini adalah 1 meter ya, dikali 1 meter ya. Ini harus sama dengan 0. Nah, langsung nih. W orang karena masnya 60 kg, berarti W itu kan M kali G, berarti 600 X berarti ya, ditambah W papan 10 kg masanya, berarti W nya 100 ya, dikali 1 sama dengan 0. Nah, nanti kita pindah ruaskan ya, berarti 600 X, kita ingin mencari X, sama dengan 100 min jadinya ya, pindah ruas. Nah, berarti X itu jadinya min 100 dibagi 600 ya, berapa? Min 0,5
1,1666 atau 1,67 lah ya, bulatkan meter. Atau kalau dalam senti ini kan jadinya min 16,7 cm ya. Min 16,7 cm. Nah, ternyata berarti min itu tandanya dia tidak berada di kiri si B, tapi berada di kanan nih. Nah, jadi dia ketika sudah berjalan sejauh 16 cm dari sini, nah berarti si orangnya ini, anaknya ini sudah berada di sini ya, sudah berada di sini nih. Nah, jaraknya ini adalah 16,7 cm. Berarti jarak yang ditempuh, jadi nih, berapa jarak yang ditempuh oleh anak? Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh anak tadi, X-nya tadi sudah kita tambahkan nih. Dari sini ke sini kan 6 ya. Berarti 6 meter ditambah dengan 0,167 meter. Nah, ini jadinya 6,167 meter. Jadi si anak tadi sudah berjalan sejauh 6,167 meter. Papannya sudah terangkat seperti itu. Oke, bisa dipahami nih kira-kira ya. Oke, kita ambil nih contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama gitu ya. Contoh yang pertama nih. Oke, contoh yang kedua, misalnya untuk kasus sebuah tangga yang bersender nih di dinding. Anggaplah dindingnya licin ya, dan tangganya kasar nih. Tangganya kasar, lantainya. Ini ada sebuah tangga. Sebuah tangga ya yang bersender di dinding. Lantainya kasar nih, ini tangganya. Tangga ini dia membentuk sudut terhadap dinding. Nah, ini sudutnya nih. Oke, anggaplah sudut, kita ambillah sudutnya sebesar 53 ya, 53 derajat nih. Nah, kemudian ada seorang tukang cat nih, ingin mengecat dinding bagian atas. Jadi ada seorang tukang cat, dia akan naik nih, akan naik nih. Dia akan mengecat dinding ya. Tukang cat naik nih ke atas. Masanya, anggaplah masa dari orangnya itu 60 kg. Kemudian masa dari tangganya 2 kg lah, 2 kg. Dan panjang tangganya 6 meter. 6 meter ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jauh nih si tukang cat tadi bisa naik ke atas sebelum tangganya nih bergeser gitu. Sebelum dia bergeser nih ya tangganya nih. Kira-kira kemana nih kalau tangganya bergeser, kemana nih arah gesernya? Ya, dia bergeser ke sini nih ya. Ini arah gesernya nih nanti ya. Ini arah gesernya. Dia akan bergerak ke sini nih arah gesernya. Berarti yang ditanya adalah X-nya juga ya. Jarak yang ditempuh oleh tukang cat tadi berapa? Nih, dari lantai ya. Dari lantai nih, jaraknya dari lantai ini berapa jaraknya nih yang bisa ditempuh oleh tukang cat sebelum tangganya bergeser. Nah, itu dia. Oke, sama halnya dengan tadi, kita harus tentukan dulu gaya-gayanya. Nah, nih, ini kita anggaplah ini titik A ya, ini titik A, ini titik B. Oke, tangga ini kan ada kontak dengan dinding, berarti dia memiliki gaya kontak, gaya normal. Ini NA. Dan di titik B di lantai juga, ini ada, oke, kontaknya juga nih, NB. Nah, tangga juga ada gaya berat. Nah, ini ada gaya berat tangga. Nih, gaya berat tangga WT. Kemudian orang ini juga ada gaya berat nih. Nih, ada gaya berat nih. Ada W orangnya. Nah, kemudian karena lantainya ini kasar, berarti ada gaya gesek ya.
Karena dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri nih. Ada gaya gesek. Oh ya, satu lagi ketinggalan nih. Yang diketahuinya adalah koefisien geseknya satu lagi ya. Koefisien geseknya itu 0,5 lah, 0,5. Koefisien gesek antara tangga dengan lantainya. Nah, setelah kita ketahui nih berapa banyak gaya-gayanya. Nah, sekarang tentu kita harus menentukan di mana nih torsinya gitu ya. Torsinya. Di mana kita letakkan torsinya? Nah, oke, Ibu akan letakkan porosnya ya. Kita tentukan dulu porosnya. Porosnya Ibu letakkan di titik A porosnya ya. Titik A nih. Porosnya kita berada di titik A. Porosnya di titik A ya. Nah, berarti kan ada NA ini tentu 0 jadinya ya, torsi oleh A ini 0 ya. Nah, ada gaya beratnya. Ini udah diketahui. Nah, yang belum kita ketahui apa? Iya, NB ya. NB belum kita ketahui nih berapa. Kemudian gaya gesek juga belum kita ketahui, berarti harus kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari gaya kontak di titik B, berarti ini kita gunakan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya sama dengan 0 nih. B ini kan berada di sumbu apa nih? Tegak lurus ya, vertikal ya. Berarti sumbu Y, sigma F-Y-nya harus sama dengan 0. Nah, apa-apa saja nih gaya pada sumbu Y? Oke, yang pertama tentu ada NB ya. NB arahnya ke atas, berarti NB. Nah, kemudian ada W tangga dan W orang, arahnya ke bawah, berarti kita kurang ya. Dikurang W tangga dan dikurang dengan W orangnya, ini harus sama dengan 0. Nah, berarti gaya normal di titik B itu sama dengan gaya berat tangga ditambah dengan gaya berat orang. Tangga 2 kg, berarti beratnya 20. Kita anggap gaya 10 ya. Orangnya 60, berarti 600 nih. Berarti NB-nya adalah 620 Newton. Nah, sekarang gaya gesek. Masih ingat gaya gesek? Iya, gaya gesek itu kan adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya ya. Gaya normal B. Ini berarti jadinya masukkan nih angka-angkanya. Jadinya berapa nih? 0,5 dikali 620. 0,5 dikali 620 jadinya iya 310 ya. 310 Newton. Nah, sudah kita dapat ya. Sudah kita dapatkan gaya normal dan juga gaya beratnya tuh, gaya geseknya tuh. Nah, sekarang baru kita masukkan torsinya. Berarti sigma torsi di A itu harus sama dengan 0. Nah, torsi oleh siapa aja? Nah, di titik A nih porosnya. Kita ambil di tangganya ya. W orang. Orang tuh arahnya ke bawah ya. Berarti kalau ada gaya ke bawah nih, berarti kemana arah gerak dari tangganya? Iya, dia berputar sini ya. Nah, dia berputar searah dengan arah jarum jam. Sama dengan tangga. Tangga juga ke bawah ya. Mendorong ke bawah nih, dia juga berputar searah dengan jarum jam. Berarti kalau searah, berarti tandanya negatif atau positif? Ya, negatif ya. Berarti negatif min torsi oleh orang dikurang juga torsi oleh W tangga gitu ya. Nah, kalau oleh si gaya kontak di B, nah dia kan ke atas ya. Nah, kemana arahnya? Iya, berlawanan. Kalau berlawanan berarti ditambah ya, positif dia ya. Torsi oleh NB. Nah, kalau gaya gesek sana. Nah, salah lagi, berarti dikurang dengan torsi oleh gaya gesek nih sama dengan 0. Nah, ini. Oke.
Nah, torsi oleh orang berarti ini min gitu ya. W orang dikali dengan lengannya yaitu kita ambil, perhatikan nih, antara tangga dengan W orangnya tidak tegak lurus ya. Ingat, torsi itu adalah hasil kali dari gaya dengan lengan gaya yang tegak lurus. Berarti harus kita cari nih komponen dari W orangnya yang tegak lurus dengan tangganya. Nah, seperti ini nih. Ini kan tangga. Ini ada, kalau seperti ini ya. Ini ada W orangnya nih. Nah, W ini tentu ada komponennya ya. Ada komponen gaya ini. Ini satu, anggap sumbu X-nya, ini sumbu Y gitu. Seperti ini. Nah, ini sudut tetanya ya, berarti ini sudut tetanya. Nah, ini dengan ini sudah tegak lurus, berarti kita ambil komponen W yang di sini nih. Karena ini berada di depan sudut ya, kan sama dengan di sini ya. Berarti ini adalah WO sin theta. Nah, berarti ini WO sin theta. Sin tetanya adalah 53 dikali dengan X. Nah, X yang kita cari ya. Dikurang. Nah, begitu juga sama halnya dengan tangga ya. Tangga juga W tangga dikali sin 53 dikali jarak antara tangga sama titik poros di A. Ya, berat tangga ini kan tengah-tengah ya. Kalau ini panjangnya 6, berarti dari sini ke sini 3 kali 3 ditambah, oke kita lanjut ke bawah ya, ditambah NB-nya tadi ini ya. Nih, NB-nya, nah nih perhatikan nih, antara NB sama ini kan tidak tegak lurus ya. Kita ambil saja yang tegak lurus. Ini kan sudah tegak. Nah, kita proyeksikan nih. Nih, kita tarik garis nih, garis panjang nih, NB-nya ke atas. Nah, begitu juga dengan sumbunya. Nah, ini sumbunya nih. Nah, kita ambil, ini kan sudah tegak lurus nih antara gaya, ini porosnya ya, dengan ini lengan, yang ini kita jadikan lengan gayanya. Nah, dari sini ke sini nih, lengan gaya untuk si NB. Nah, berapa nih jarak dari sini ke sini? Perhatikan nih, ini 6. Nah, sudut ini kan sama dengan sisi ini ya. Dia berada di depan sudut theta. Nah, berarti ini adalah L ya sin tetanya 53 derajat. Nah, seperti itu. Nanti ditambah NB dikali L sin 53 derajat. Nah, dikurang F. Nah, lengan gaya untuk F. Nah, ini kita perpanjang juga nih, sama dengan ini nih. Kita perpanjang F-nya. Nah, ini sumbunya ya. Kita perpanjang juga ini sumbunya. Ini kan sudah saling tegak lurus nih. Nah, ini lengannya kita ambil nih. Ini lengan untuk lengan gaya untuk F. Nih ya. Nah, berarti kan nih, dia kan berada di dekat sudut theta ya. Nah, berarti lengannya ini adalah L cos apa sin? Iya, cos, karena dia di samping. L cos 53 derajat. Nah, ini lengan untuk F. Nah, F dikali L cos 53. Nah, ini ada pertanyaan kawannya nih. Kenapa kok ada cos, Bu? Nah, di sini juga terdapat ada cos ya. Jadi tidak selamanya torsi itu adalah F kali D dikali sin theta gitu ya. Tergantung letak sudutnya. Contohnya ini, kita menggunakan cos ini, kita menggunakan cos karena lengannya L cos theta ya. Yang penting antara gaya sama lengannya sudah saling tegak lurus. Jadi torsi itu adalah hasil kali dari gaya dengan lengan gaya yang saling tegak lurus nih. Nah, kan tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke. W orang berarti 60 kali 10 ya, berarti 600 600
sin 53 masih ingat? Iya, sin 53 itu nilainya 0,8. Ya, 600 dikali 0,8. X-nya adalah, X-nya kita cari. Nah, dikurang W tangga berarti 20. Sin 53 berapa? Ya, 0,8 tadi ya. Kali 0,8 dikali 3 ditambah NB tadi nih 620, L-nya 6 dikali 0,8 dikurang F-nya tadi 310 ya, dikali L-nya 6, cos 53 nilainya 0,6. Nah, ini sama dengan 0. Oke, kita kali nih. Nih, 600 kali ini. Berarti ya 480x ya, min 480x dikurang nih 20 kali 0,8 kali 3 ya 48 ya, 48. Oke, 48 ditambah ini dikali 2976 ya, 976 dikurang 1116 nih, sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan nih. Nanti ini didapatkan nih. Ini kita pindahkan luas ya, kita pindah luaskan nih. Berarti kan jadinya 480x sama dengan, ini kita kurangkan, kita jumlahkan jadinya 1812 nih. Berarti x-nya tinggal kita bagi. 1812 ini dibagi 480. Dapatlah hasilnya 3,775 meter ya, 3,75 meter. Nah, X itu adalah jarak orang dengan poros di A ini ya. Dari sini, kalau yang ditanyanya adalah berapa jauh orang ini dapat berjalan dari bawah diukur dari lantai, berarti ya tinggal jarak orangnya, jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh oleh orang, jarak yang ditempuhnya jadinya tentu saja jadinya panjang dari tangga dikurang dengan ini jarak dari porosnya, di 6 dikurang 3,775. nah seperti itu. Nah, berapa nih hasilnya? Ya, 6 dikurang 3,775 hasilnya ya 2,225. Nah, inilah jarak yang ditempuh oleh orang tadi. Jadi dia menempuh jarak 2,25 meter dari lantai gitu ya. Dari lantai. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang nih, untuk menguji kemampuan kalian nih, mana nih yang lebih aman nih? Yang lebih aman untuk kita naiki nih tangga ini. Ketika tangganya berada di lantai yang kasar, dinding licin, atau ketika kita meletakkan tangga ini di lantai yang licin, tapi dindingnya yang kasar. Nah, ayo, mana yang lebih aman? Apakah di lantai kasar, dinding yang licin, atau lantai licin, dinding yang kasar? Oke, jawab pertanyaan Bunda ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Nanti Bunda kasih nilai 100 deh langsung kalau jawabannya benar. Oke, nah ini tentang keseimbangan benda tegak. Selanjutnya kita akan membahas tentang titik berat. Nah,
titik berat ya. Titik berat inilah letak tumpuan dari beratnya gitu ya, pusat dari berat benda. Contohnya nih misalnya ada sebuah roll. Ya. Oke nih bunda, ada sebuah roll. Ada sebuah roll nih. Kalau bunda letakkan tangan bunda, dua tangan bunda di tengah-tengahnya nih. Nah sekarang seperti ini nih. Ini ya. Nah sekarang kalau bunda letakkan seperti ini, kalian juga lakukan ya. Coba kalian pindahkan nih, bisa nggak kalian memindahkan jari kalian ke salah satu ujungnya, salah satu ujung dari rollnya, boleh di kiri atau kanan nih. Oke, kita gerakkan tangan untuk memindahkan tangan kita nih ke ujungnya ya. Oke, kita coba nih, kita gerakkan telunjuk. Tetap, oh nggak bisa ya, nggak bisa bergerak nih. Oke, coba yang ini. Ya ternyata nggak bisa berpindah ya. Berarti tandanya kita berada di titik tumpu titik beratnya. Jadi kalau benda itu sudah ditumpu di titik beratnya, dia akan mengalami keseimbangan statis. Nah itu keseimbangan statis. Kalau roll ini tentu titik beratnya berada di tengah-tengahnya gitu. Sebenarnya kan ini kan masa dari roll ini kan tersebar merata ya. Nah titik tumpunya, titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya bendanya itu berbentuk persegi seperti ini ya. Saya berbentuk persegi, mau persegi panjang kah atau bujur sangkar persegi. Nah kalau dia persegi, tentu titik beratnya berada di perpotongan diagonalnya ya. Kita ambil diagonalnya. Nah di sini nih titik beratnya kalau dia persegi. Kalau dia berupa lingkaran, nah kalau dia berupa lingkaran tentu berada di tengah-tengahnya nih titik pusatnya, titik G-nya. Nah kalau dia berbentuk segitiga nih, nah di mana letaknya? Kayak perpotongan dari diagonalnya juga nih, kita ambil diagonalnya, perpotongan dari ketiga diagonalnya, diagonal dari luasnya. Nah berada di sini, jarak ini adalah ya sepertiga dari tingginya. Ini hanya ya, ini hanya sepertiga dari tingginya, ini adalah hanya. Oke. Nah ibu ambil contohnya, ada sebuah gabungan lah contohnya ya. Contoh nih, contoh ada gabungan dari persegi dan juga segitiga nih. Nah ini titik 0, ini titik O. Oke, ini jaraknya 4 persegi ya. Dan ini jaraknya 3, tingginya 3. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya, tentukan letak titik berat bangunan. Titik berat luasan, luas benda. Nah, titik berat itu, nah kalau bendanya berbentuk luas, ini terhadap titik 0 ya. Ini kan kita anggap ini sumbu Y-nya, ini sumbu X ya. Oke. Nah, untuk menentukan titik berat itu berlaku persamaan ini nih. Kalau dia ada banyak, ada 2 jenis atau 3 macam gitu ya, 3 macam benda, ini kan persegi sama segitiga, maka berlaku nih titik berat untuk di sumbu X nya gitu ya, X di XG nya. Nah ini adalah sama dengan ini nih, X1 dikali luas atau
A1 gitu ya, ditambah X2 dikali A2 tambah, kalau ada banyak tambah sampai berapa gitu ya, bagi dengan luas dari kedua benda. Gitu. Kalau dia berupa berat, nih, maka X-nya jadinya X1 dikali W1 gitu ya, ditambah X2 dikali W2 per W1 ditambah W2. Ini kalau ada 2 nih. Nah, begitu juga dengan Y-nya. Y-nya juga seperti itu, berarti Y1 kali A1 tambah Y2 dikali A2 tambah Y ke N kali AN per A1 tambah A2 ditambah AN. Oh, ini nggak ada X lagi ya. Nah, gitu. Nah, kalau dia berbentuk volume ya kita ganti aja luas dengan volume. Kalau dia massa kita ganti ini dengan massanya. Oke, nah sekarang tinggal kita tentukanlah titik berat nih. Ini ada 2 benda ya, 2 luasan persegi. Nah, di sini adalah persegi di sini ya, titik beratnya. Koordinatnya berapa nih? Ya, X-nya 2, Y-nya juga 2 nih ya. Ini berarti 2,2. Nah, kalau segitiga sama caranya ya. Nah, di sini nih. Oke, sama ya. Ini kan 4 nih, tengah-tengahnya berarti 2, X-nya 2, X-nya 2. Nah, Y-nya ini tadi sepertiga H ya. Kalau tingginya 3 berarti dari sini ke sini adalah 1. Tambahkan dengan ini. 4 tambah 1 jadinya 5 ya. 5 nih. Oke. Nah, sekarang ini nih. Bu lebih senang menggunakan ada tabel ya, Bu gambarkan dengan tabel. Ini untuk luas, ini untuk X-nya. Oke, luas benda pertama nih. Luas benda pertama 4 kali 4 yaitu 16 ya. Luas benda kedua, luas ketiga setengah alas kali tinggi. Iya, jadinya 6. Nah, X1 berada di titik 2, X-nya, Y-nya juga 2. Benda kedua, X-nya 2, Y-nya 5. Oke. Nah, sekarang sumbu X-nya sudah sama-sama 2 ya. Tentu saja nggak perlu lagi nih kita cari. X-nya sudah sama-sama 2 nih. Berarti koordinat titik berat di sumbu X-nya sudah sama-sama 2 nih. X-nya sudah 2. Perlu lagi kita cari. Jadi gini, nanti letak dari perpaduan letak titik berat dari kedua benda ini tentu berada di garis ini nih. Kalau kita hubungkan nih, berada di sini nih, di antara titik berat 1 dan titik berat kedua. Oke, kan sudah sama-sama 2 ya, berarti X nya nggak perlu lagi kita cari. Kita hanya mencari Y nya lagi. Y nya berarti Y1 dikali A1 tambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Nah, ini jadinya Y1 nya adalah 2 dikali 16 tambah Y2 nya 5 ya, 5 dikali 6. Nah, per 16 ditambah 6. Nah, ini jadinya ya 32 tambah 30 per 16 tambah 6 22 ya. Nah, ini jadinya ya 2,8. Nah, oke, kita buktikan juga lah, ternyata benar nggak X nya itu 2. Oke, kita cari X nya. Jadi langsung saja ya. X1 kali A1 tambah X2 kali A2
per A1 tambah A2. X1 nya 2 kali A nya 16, X2 nya juga 2 kali 6 per 16 ditambah 6. Ini 32 ditambah 12 ya, per 22. Jadinya 32 tambah 12 44 ya kan, 44 dibagi 22, nah iya 2, berarti terbukti kan. Berarti koordinatnya, koordinat titik berat terhadap titik 0 ya, titik O nya ini ya, berarti 2,8 pasti ini. Nah ini dia koordinat titik beratnya. Jadi kalau kita letakkan kira-kira 2,8 nih 2 kan, 2,8 kira-kira di sini nih dia titik beratnya. Nah gitu. Oke, untuk contoh yang lain silahkan kalian pelajari. Cukup sekian nih video pembelajaran dari ibu, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk lebih memahaminya, kalian perbanyak latihan di rumah ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.